viewers, welcome back to my YouTube channel. Saya Desi. Kali ini saya mau membahas tentang suatu hal yang viral sekarang, yaitu tentang spirit doll. Jadi ada beberapa aspek yang jadi bahasan saya pada hari ini, di antaranya mulai dari asal usulnya, kemudian alasan-alasan orang memilikinya, apa tujuan dari adanya spirit doll ini, dan tentunya yang terakhir ada kritik dan saran yang kemudian saya akan berikan kepada para viewers pada kali ini. Sebelum lanjut ke dalam pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe dulu dan kemudian stay tune hingga video ini. Poin yang pertama, kita membahas tentang asal-usul dari spirit doll ini. Spirit doll pertama dibuat oleh orang-orang primitif dalam bentuk boneka, patung, dan foto yang seiring perkembangan zaman ataupun peradaban digeser menjadi tujuan mistik. Adapun beberapa negara yang kemudian menggunakan boneka dalam ritual keagamaannya antara lain yang pertama yaitu Roma. Nah, di Roma boneka digunakan dalam ritual keagamaan untuk sebagai media dalam menghubungkan dewa-dewi mereka dengan mereka. Nah, selanjutnya yang kedua ada Mesir. Mesir menggunakan boneka dalam upacara keagamaan mereka, pelepasan spiritual, atau bahkan mengutuk orang-orang tertentu oleh para mistikus mereka. Nah, selanjutnya yang ketiga ada Afrika Barat, tepatnya di Benin. Nah, di Benin ini, Voodoo bahkan diakui sebagai agama resmi. Selain itu, diakui juga sebagai cara pandang hidup yang lengkap, mulai dari budaya, filsafat, seni, tari, musik, dan bahkan obat-obatan. Dan selanjutnya, Voodoo ini kemudian menjamur ke negara bagian Amerika Serikat, yaitu di Louisiana. Ada ratu Voodoo yang paling terkenal, yaitu Mary LaFeu, yang dimana selanjutnya Voodoo ini berarti sebagai roh. Digunakan dalam praktik keagamaan untuk menghubungkan roh dan manusia. Nah, seiring perkembangan zaman pun tindakannya menjadi tindakan magis atau digunakan sebagai objek untuk perbuatan sihir. Ada beberapa spirit doll yang ternyata famous ataupun terkenal di dunia ini. Di antaranya yang pertama adalah boneka Robert. Jadi boneka Robert ini merupakan milik dari pelukis sekaligus penulis yang bernama Robert Eugene Otto, yang dimana ketika meninggalnya atau di sepeninggalnya disumbangkan ke Museum Martello Timur. Nah, diyakini bahwasannya boneka itu biasanya bergerak, bahkan mengubah ekspresi ataupun tertawa. Dan yang kedua ada boneka Annabelle. Nah, boneka Annabelle ini dipercaya dihuni oleh roh seorang gadis yang bernama Annabelle Higgins yang dikendalikan oleh kekuatan jahat, dan ini telah diadaptasi di dalam film Annabelle. Dan selanjutnya yang ketiga ada boneka Leta. Jadi boneka Leta ini pertama kali ditemukan oleh Kerry Walton pada tahun 1972 di sebuah bangunan yang sudah tertinggal di Wagga Wagga, Australia. Jadi boneka ini dianggap memiliki karakteristik supernatural. Dan yang keempat ada boneka Okiku. Jadi boneka Okiku ini milik seorang anak kecil bernama Kikoku. Dan anak ini sudah meninggal karena flu, dan keluarganya menyimpan boneka tersebut untuk mengenangnya. Akan tetapi boneka ini rambutnya itu terus tumbuh dengan sendirinya. Dan yang terakhir ada Barbie dari Pulau Ubin. Nah, ceritanya menurut legenda dari Singapura, bahwasanya ada seorang gadis Jerman yang sekarat pada Perang Dunia II yang dimimpikan oleh seorang lelaki Singapura yang memintanya untuk dibelikan Barbie. Dan akhirnya karena mimpi terus-menerus, dibelikanlah Barbie seorang gadis tersebut, dan Barbie itu akhirnya disimpan di kuil. Tahu tidak bahwasannya di Indonesia juga punya spirit doll dengan kearifan lokal loh. Apa itu? Yaitu Jalangkung. Tapi untuk poin kedua ini kita membahas tentang alasan-alasan orang untuk memiliki spirit doll ini. Banyak sih, diantaranya ada yang mengaku agar memiliki teman, dan yang kedua sebagai media terapi psikis. Nah, pada tahun 2006, Bart Kopp membuat suatu kelas untuk menggunakan boneka ini sebagai healing. Nah, nama kelasnya Medicine Dolls, How to Make Healing Dolls for Yourself. Jadi dia tuh mengklaim bahwasannya kelas tersebut bisa membuat seseorang sembuh pada tingkat fisik, emosional, mental, bahkan spiritualnya.
Jadi tujuan dari adanya spirit doll ini menurut saya secara pribadi diantaranya yang pertama adalah untuk industri metafisika yang dibalut dengan trendsetter oleh para public figure dan bahkan influencer agar bisa menarik minat masyarakat membeli produk mereka. Dan yang kedua adalah komersialisasi via e-commerce dan bahkan marketplace yang dibubuhi dengan teknik marketing baru agar produk tersebut laris. Dan yang ketiga, ketika kita melihat versi Thailand ini menganggap bahwasannya si spirit doll ini bisa membawa keberuntungan. Ketika kita menelisik lebih jauh, bahwasannya Thailand itu pernah mengalami krisis ekonomi, bahkan iklim ekonominya itu sangat menantang, sehingga masyarakat di sana butuh sesuatu yang dianggap bisa membawa keberuntungan. Nah, makanya hadirlah sebuah terobosan baru yang berupa spirit doll tersebut. Nah, namanya bukan spirit doll tapi kumantong. Awalnya adalah kumantong, kemudian bergeser menjadi luktep atau malaikat anak. Keadaan negara Thailand yang demikian menggambarkan bahwasannya akan ada pemerolehan kekayaan secara instan. Ini mengingatkan saya dengan menggambarkan di benak saya adanya pesugihan. Apa sih sebenarnya itu pesugihan? Ketika kita melihatnya di Wikipedia, pesugihan adalah serangkaian mitos atau ritual yang dipercaya bisa digunakan untuk memperoleh kekayaan secara instan melalui jalan pintas. Nah, biasanya dengan bantuan entitas atau makhluk gaib. Itulah yang tergambar ketika saya membaca sejarah luktep dan kumantong di tempat. Ada kritik saya di sini juga ada beberapa poin. Yang pertama, masyarakat jangan mudah percaya dan masyarakat lebih baik mencari informasi terlebih dahulu, dan jangan sampai karena kalian ikut-ikutan tren ini dan menjadi bumerang bagi kalian. Bagaimana seandainya kalian mengharapkan healing dari spirit doll malah mendapatkan psikopat yang metafisis berupa Chucky misalnya. Poin kedua, dalam pandangan Islam menurut saya untuk roh itu kan ditempatkan di alam barzah. Tetapi ketika ada yang mengklaim bahwasannya boneka itu dihuni oleh roh, saya menganggapnya bahwa yang mengambil peran bisa jadi adalah jin. Dan ketika jin yang berada di dalamnya dan kita memperlakukannya secara istimewa, memberikan makanan dan sebagainya, itu tentunya akan membangun komitmen dengan jin, karena kita mengharapkan sesuatu dari boneka tersebut yang di dalamnya ada jin, dan kemudian kita memberikan apa yang seharusnya tidak diberikan. Dan ini tentunya sangat berbahaya bagi seorang muslim, karena jangan sampai ini berpotensi menjadi perbuatan syirik yang sangat merugikan, dan tentunya bagi saya ini lebih baik saya hindari daripada menanggung kerugian yang diakibatkan. Kita memasuki saran yang pertama untuk masyarakat, jangan mudah terbodohi dengan mempercayakan kesehatan mental Anda pada sebuah boneka yang dikatakan memiliki roh tersebut. Dan ketika Anda merasa bermasalah terhadap psikologis Anda, sebaiknya Anda datang ke psikolog, karena di sana akan memberikan penanganan yang lebih akurat dan tentunya sesuai kebutuhan Anda. Kedua, daripada mengadopsi spirit doll, sebaiknya kita membantu negara meringankan urusannya dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, misalnya dengan memberikan sedekah ataupun mengadopsi mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan yang ketiga, memberikan mereka beasiswa untuk pendidikannya mereka, karena ini tentunya lebih bermanfaat dan memberikan respon bahkan feedback kepada kita. Nah, untuk poin terakhir ini bagi teman-teman yang beragama Islam. Jadi, ketika kalian tidak merasa tenang dengan kondisi psikologis kalian semua, kalau saya bisa sarankan, ini insya Allah akan membuat kalian tenang. Pertama, pergilah berwudu, kemudian melakukan sholat ataupun membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyantuni anak yatim, bersedekah ataupun berinfak. Nah, ini tentunya lebih bermanfaat ketimbang kalian harus mengadopsi spirit doll untuk mendapatkan itu semua. Dan selanjutnya ada juga pesan dari Ustadz Adi Hidayat, sebagaimana ketika saya mendengar podcast beliau tentang spirit doll ini, katanya daripada mengurus arwah boneka, lebih baik kita mengurus roh kita sendiri saja ini, karena jangan sampai roh kita ini belum aman ketika kembali kepada sang penciptanya. Jadi itu saja pesan beliau. Nah, teman-teman, mungkin ini saja pembahasan kita pada kali ini.
Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tentunya share ke teman-teman kalian video ini. Dan see you on my next video.